Kasus 2. 1. PT Alba memiliki saham berada sebanyak 110.000 lembar dengan nilai par Rp1.100. Pada tanggal 17 Februari 2020, perusahaan mengumumkan dividen Rp175 per lembar dan akan dibagikan pada tanggal 16 April 2020. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengumuman. B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaiannya: A. Jurnal saat pengumuman. Laba ditahan, di mana 110.000 lembar dikali 175, yaitu laba ditahannya berada di debit Rp19.250.000, hutang dividen berada di kredit Rp19.250.000. B. Jurnal saat pembayaran, hutang dividen berada di debit Rp19.250.000, kas berada di kredit Rp19.250.000. 2. PT Ulin memiliki saham berada sebanyak 11.000 lembar dengan nilai par Rp1.250. Pada tanggal 27 Februari 2019, perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk surat berharga. Harga perolehan surat berharga Rp240, sedangkan harga pasar surat berharga pada saat diumumkan dan ketika pembagian dividen 30 Maret 2019 adalah Rp280. Dividen dalam bentuk surat berharga diberikan kepada pemegang saham sebanyak 1 lembar untuk setiap 1 lembar saham. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengumuman dalam bentuk surat berharga. B. Buatlah jurnal saat pembayaran dividen. Penyelesaiannya: jurnal pada tanggal 27 Februari 2019, surat berharga dalam bentuk investasi, di mana 280 dikurang 240 dikali 11.000 lembar sama dengan Rp440.000 berada di debit. Keuntungan atas surat berharga investasi berada di kredit Rp440.000. Laba ditahan, di mana 11.000 lembar dikali Rp280 sama dengan Rp3.080.000 berada di debit. Hutang dividen dalam bentuk surat berharga berada di kredit Rp3.080.000. 3. PT Nira memiliki saham yang berada sebanyak 17.500 lembar dengan nilai par Rp1.200. Pada tanggal 10 Februari 2019, perusahaan mengumumkan dividen sebesar Rp225 per lembar saham dan dalam bentuk hutang wesel yang akan dibayar pada tanggal 31 Juli 2019 dengan bunga 12% per tahun. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengumuman. B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Jawabannya A. Saat pengumuman. Laba ditahan, di mana 17.500 lembar dikali Rp225. Hasilnya Rp3.937.500 berada di debit. Surat hutang wesel atas saham atau notes payable to stockholders berada di kredit, yaitu Rp3.937.500. B. Pada saat pembayaran, surat hutang wesel atas saham Rp3.937.500 berada di debit. Beban bunga atau interest expense, di mana 12% dikali 5/12 dikali Rp3.937.500 sama dengan Rp196.875 berada di debit. Kas kredit Rp4.134.375. 4. PT MA membagikan dividen sebesar Rp3.500.000, di mana Rp1.500.000 diantaranya merupakan dividen atas laba, sedangkan sisanya merupakan pengembalian modal. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengumuman. B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaiannya: A. Saat pengumuman. Laba ditahan, berada di debit Rp1.500.000. Modal di setor atau PIC berada di debit Rp2 juta.
Hutang dividen berada di kredit Rp3.500.000. B. Pada saat pembayaran, hutang dividen berada di debit Rp3.500.000, kas berada di kredit Rp3.500.000. 5. Dari jumlah saham yang beredar sebanyak 17.500 lembar saham, perusahaan membagi dividen sebanyak 10% dari saham beredar. Nilai par saham Rp1.250, sedangkan harga pasar per lembar saham pada saat pengumuman adalah Rp1.550. Diminta A. Buatlah jurnal saat pengumuman. B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaian. A. Pada saat pengumuman, laba ditahan berada di debit Rp2.712.500. Dividen atas saham yang dibagikan berada di kredit Rp2.000.000. TMD atau tambahan modal di store atau agio berada di kredit Rp712.500. B. Pada saat pembayaran, dividen atas saham yang dibagikan berada di debit Rp2.000.000. Kas berada di kredit Rp2.000.000. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.